dan rekan-rekan mahasiswa. Menarik sekali ya, apalagi kalau tadi Pak Tasman juga mengatakan bahwa lembaga pendidikan itu juga bisa menjadi sumber dari munculnya paham-paham radikal ini. Baik, ada yang sudah bertanya? Ya? Tanya dulu. Oh ya, silakan Prof. Daud, silakan. Baik, terdengar suara saya? Ya, Halo? ya, sangat terdengar, Prof. Sangat terdengar. Dengar, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sore ini cukup menarik buat saya. Kenapa sangat menarik? Saya sebagai dosen materi Pancasila itu memiliki suatu concern terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan diskusi pada hari ini. Dalam hal ini saya gambarkan misalnya antara Soeharto dan PKI. Nah, Pak Harto sebagai seorang tentara Angkatan Darat itu menurut saya cukup kuat memegang Pancasila sebagai doktrin di Tentara Nasional Indonesia, apalagi di Angkatan Darat kan gitu. Sisi yang lain, PKI itu suatu kelompok politik yang cukup kuat di dalam memegang ajaran komunisnya, ateisnya. Nah, ketika dua pihak ini melakukan atau terjadi suatu katakanlah benturan yang keras, ya, apakah Pak Harto yang kuat memegang Pancasila dan PKI yang kuat memegang ajaran komunisme, ateisme, itu bisa dikatakan dua-duanya radikal. Itu pertama. Tapi dalam hal ini saya memiliki subjektivitas saya bahwa kalaulah Pak Harto itu betul-betul cukup kuat memegang Pancasila, kemudian Pancasila itu dijadikan jimat untuk melawan PKI, itu saya katakan radikal positif. Sementara PKI yang memegang nilai-nilai atau ajaran-ajaran ateisnya itu radikal negatif. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa Pancasila sebagai jimatnya TNI secara umum itu menurut pengamatan saya sebagai dosen Pancasila adalah merupakan nilai-nilai Islam yang diterapkan di dalam negara dan bangsa Indonesia ini. Sehingga dengan Pancasila ini nilai-nilainya tidak ada satupun menurut saya yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Misalnya sila pertama, jelas dalam Islam itu Tuhan itu tauhid. Satu saja, di situ disebutkan ketuhanan yang maha esa. Kemudian dari nilai Tuhan itu dijabarkan lagi pada sila-sila lainnya, 2, 3, 4, 5. Itu semua adalah sangat erat sekali dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, Pak Harto berpegang pada yang ini, yang Pancasila ini, karena nilainya baik, terima kasih Prof. Mohon penjelasan. Baik Prof, terima kasih kepada Prof. Daud. Ini mau dijawab dulu atau ditampung dulu seluruh pertanyaannya? Izin bertanya, Bu Robi. Ya, silakan Pak Rizal. Ya, saya untuk pemakalah semua, terima kasih yang sangat luar biasa. Saya cuma minta penjelasan bagaimana dengan isu radikalisme, terorisme yang tadi disebutkan isu-isu semua yang identik dengan agama. Apakah ini bagian dari industri Islamofobia? Karena proyeknya sangat puluhan triliun, ratusan triliun untuk membuat industri Islamofobia ini. Terima kasih. Jangan-jangan kita masuk ke situ atau jangan-jangan kita menari di gendang Islamofobia ini. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya barangkali masih ada yang mau menanggapi. Mahasiswa, silakan. Terutama yang perkuliahan PJJ-nya tuh dialihkan ke diskusi dosen pada hari ini, diberikan kesempatan jika ingin ada yang ditanyakan atau perlu dikonfirmasi, silakan. Atau dua pertanyaan ini bisa ditanggapi terlebih dahulu. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Antrawan dari jurnalistik. Izin bertanya, Bu. Semester berapa, Rizky? Baru semester 1 sih, Bu. Oh, oke. Semester 1 ya. Baik, silakan Rizky. Iya, jadi bentuk dari radikalisme yang kita omongin tadi kan ujung-ujungnya intoleransi ya, Bu. Nah, saya mengamati di sini kalau ada intoleransi yang berkelanjutan di Indonesia, Bu. Contohnya dari pembangunan rumah ibadah di Indonesia yang haknya itu berbeda, Bu. Nah, apakah di Islam itu kita memang harus membatasi pembangunan ibadah agama lain? Karena banyak warga yang menolak adanya pembangunan rumah ibadah yang lainnya. Karena menurut saya pembangunan rumah ibadah ini sama tingkat keimanan kita individual itu nggak ada pengaruhnya sama sekali, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Itu pertanyaan Rizky. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi mungkin setelah itu akan kita serahkan kepada para narasumber kita yang keren pada siang hari ini. Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Baik, silakan. Saya Ana Rufaida, Bu, dari jurusan Kesejahteraan Sosial semester 1. Oke, mahasiswa Kesos ya. Baik, silakan. Ana Rufaida. Baik, Bu. Pertanyaan saya adalah, karena kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan info tentang radikalisme, bagaimana cara kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mencegah adanya radikalisme di Indonesia ini, Bu? Terima kasih. Baik ya, kita bangga ya, sudah peduli betul gitu ya bagaimana caranya anak muda ini ya, kaum milenial untuk menghadapi gelombang radikalisme itu, kekhawatirannya. Baik, kita lanjut saja. Kita langsung saja pada tanggapan dari para narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pertanyaan dari Prof. Daud. Sebagai informasi bahwa Prof. Daud ini boleh dibilang adalah bagian dari generasi Pak Harto, Orde Baru gitu ya. Jadi mungkin dia punya perspektif yang lain tentang Pancasila dan NKRI, lalu tentang Partai Komunis Indonesia dan tentara gitu perspektifnya para generasi di masa Orde Baru. Saya silakan kepada para narasumber untuk memberikan tanggapan. Ya, bagaimana Prof. Daud? Oh ya, Prof. Yakub, Pak Yakub ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan oleh moderator yang hormat Prof. Daud. Yang dilakukan Pak Harto, hemat saya, itu adalah merupakan ranah konstitusi. Karena beliau bertindak atas perintah konstitusi. Artinya, yang menjadi bias sebenarnya adalah tindakan terhadap kalangan partai komunis itu menurut para pulang nggak dia? Tadi udah ada. Tidak melalui proses peradilan. Harto sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks ini kita harus mempersepsikan pemahaman kita tentang tindakan seorang kepala negara, katakanlah melalui TNI, itu semangatnya adalah semangat dalam rangka mengamankan dan menjaga konstitusi plus NKRI. Jadi saya melihat di sana. Kemudian saya juga ingin
menjawab Pak Rizal Kurniawan karena tadi ditujukan ke semua. Saya mohon izin dulu sama yang lain-lain. Ya, silahkan Bapak Yakub. Radikalisme, bukankah ini merupakan industri Islamofobia, merupakan proyek Barat? Saya dari awal tadi mengatakan bahwa isu-isu dan terminologi radikalisme dan yang berbagai macam itu, Islam fundamental itu memang produk Barat. Kemudian arahnya ditujukan kepada kelompok Islam. Walaupun sebenarnya di Islam itu sendiri memang melakukan. Misalnya tuduhan tentang WTC, ya, pengeboman WTC, kemudian beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ekstremis Mesir terhadap para pelancong dan turis yang datang ke Mesir misalnya, banyak sekali. Jadi akibat segelintir perilaku orang-orang Islam yang seperti itu, Barat memiliki memiliki ancak atau memiliki kesempatan untuk mengarahkan pisau radikalisme itu kepada kelompok-kelompok Islam, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, poin pentingnya radikalisme itu kalau konteksnya struktural itu baru masalah dalam sebuah negara, nation state, karena dia memperjuangkan ideologi yang sudah bertentangan dengan ideologi yang diusung oleh negara yang dia tinggali, begitu. Misalnya mengusung Islam tetapi negaranya negara Pancasila, itu secara struktur tidak mungkin. Tetapi kalau dalam bentuk kultur itu tidak ada masalah. Kita justru berharap bahwa karena kita mayoritas Islam di negara kita ini, justru memang kultur Islam itu yang akan kita usung dan kita praktekkan. Tetapi sekali berbicara struktur, kita akan berhadapan dengan TNI. Nah, kira-kira itu, Pak Rizal. Kemudian untuk Rizky, saya kira saya begini, pembatasan pembangunan rumah ibadah itu kalau dianggap sebagai bentuk intoleransi, saya tidak bisa menerima itu. Karena apa? Karena pembangunan rumah ibadah di Indonesia ini itu ada regulasinya. Jadi kalau regulasi itu katakanlah PP ataupun undang-undang. Jadi sebenarnya kasus-kasus yang diangkat ke permukaan itu adalah mereka yang mendirikan rumah ibadah yang menabrak regulasi. Nah, jadi kita harus objektif juga melihat. Tidak ada ujuk-ujuk masyarakat Islam Indonesia ini misalnya membatasi pembangunan rumah ibadah kalau yang ingin melakukan itu tidak menabrak regulasi. Jadi kita berpegang kepada regulasi saja. Kemudian saya kira itu untuk Rufaida, saya tidak bisa menangkapnya dengan jelas tadi. Makasih Bu Ruby. Ya. Rufaida hanya ini Pak Yakub mengungkapkan kegelisahannya, bagaimana sih caranya gitu merespon ini dan caranya bersikap gitu ketika misalnya ada tuduhan itu atau ada sikap-sikap yang seperti itu. Baik, ini karena tadi Pak Yakub sudah menjawab semua pertanyaan itu, maka mungkin narasumber yang lain juga bisa menggabungkan jawabannya sekaligus. Nah, silakan Pak Hudri. Oke, baik. Terima kasih Bu Ruby. Yang pertama yang ingin saya katakan adalah kritik paling tajam kepada program counter radikalisme itu adalah bahwa radikalisme itu bukan sesuatu yang mudah. Dia menjadi hanya tidak signifikan mungkin kalau dia lebih banyak sebab yang lain. Oleh karena itu kemudian ketika dikatakan misalnya mau menghilangkan radikalisme, tetapi penyebab utama dari radikalisasi itu tidak hilang, maka itu tidak akan terjadi. Maka oleh karena itulah kemudian ada hukum besi. Setiap tindakan radikal itu akan membuat meradikalisasi kelompok yang lain atau tindakan yang lain. Nah, PKI melakukan tindakan radikal dan itu kemudian meradikalisasi tentara. Itulah kemudian yang terjadi. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi memang
bagaimana itu apa baik atau tidak, saya pikir itu nanti banyak analisis. Yang selanjutnya dengan Pak Rizal, betul. Siapa? Halo, ya. Halo, tolong, mungkin ini mahasiswa ya, tolong di mute. Radikalisme itu memang menjadi proyek besar-besaran di Barat itu. Itu miliaran dolar uangnya itu keluar, termasuk yang keluar dari pemerintah Amerika, pemerintah UK itu betul, dan itu menjadi kritik betul itu untuk program radikalisme, counter radikalisme itu. Tapi tidak termasuk Pak Tasman ya yang meneliti dengan PPIN. Makanya kemudian yang mengkritik bahwa lebihnya mungkin di dunia Barat itu adalah ketika mereka akan membuat kebijakan, mereka akan selalu melakukan riset. Dan itu kemudian yang jadi rebutan scholar, yang menjadi para sarjana. Semua mampu mengidentifikasi, mampu mencegah itu. Nah, itulah kemudian yang terjadi, riset tentang radikalisasi itu kemudian menjadi pesanan dari decision maker. Nah, salah satunya yang tadi itu ada saya sebutkan, jadi lucu kemudian kok tiba-tiba ada riset yang menyatakan salah satu tanda dari orang radikal itu yang cenderung akan membuat kekerasan itu adalah misalkan celana cingkrang. Walaupun sebenarnya di risetnya itu betul bahwa ini tidak selalu jangan digebiah uyah. Tetapi ketika masuk dalam decision maker, ketika dalam kepentingan, maka kemudian negara seperti Amerika kemudian mencapnya, kemudian itu di-blow up oleh media massa, dan akhirnya kemudian terlihatlah semacam mempersalahkan umat Islam. Tapi sebenarnya risetnya tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang intoleransi. Mungkin saya agak meluruskan sedikit tentang Rizky ini. Bukan radikalisme itu ujungnya bukan intoleransi, tetapi intoleransi itu ujungnya radikalisme. Jadi awalnya dari intoleransi. Nah, apakah kemudian pembatasan pendirian rumah agama oleh undang-undang itu adalah sebuah intoleransi? Ya, dari sudut pandang mana dulu Rizky melihatnya? Kalau saya melihatnya, mengapa ada undang-undang yang membatasi itu ya kalau dari undang-undangnya kan menjaga harmoni. Tapi sesungguhnya penyebab utamanya adalah inequality yang terjadi di masyarakat. Kita mengerti bahwa sebagian besar ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda petik non-Islam. Nah, sebagian besar negara ini. Nah, itu kalau dibebaskan, itu akan menjadi isu kristenisasi dan lain-lain. Itu akan kemana-mana, itu akan membuat konflik sosial yang sangat besar. Saya kira itu akan berbeda sekali kalau di Barat, misalkan seperti di Inggris. Itu tidak ada istilah harus ada izin dan lain-lain sejauh mereka punya uang. Nah, masalah kenapa begitu mereka berani? Karena mereka juga mereka dominan gitu. Nah, di sini umat Islam tidak dominan. Maka kemudian yang terjadi adalah itu, untuk menjaga harmoni, jangan sampai inequalities ini pada akhirnya kemudian membuat konflik sosial. Dan itu kemudian yang di-blow up oleh mereka-mereka yang punya uang, yang kebetulan bisa menyogok dan lain-lain. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Tapi intinya adalah kalau kita menyebut intoleransi bisa saja sih kalau kita pikirnya secara radikal. Tapi saya pikir tidak, negara adalah penengah wasit. Jadi memang negara punya kewajiban untuk membuat world order. Jadi rule of law itu penting dalam rangka menjaga world order. Jadi betul tidak ada itu bukan dalam konteks intoleransi menurut saya. Kemudian sebentar, mungkin satu lagi nih, saya mungkin tentang Hizbut Tahrir. Ini agak ini karena saya tadi ada yang harus saya sebutkan.
betul di Inggris itu Hizbut Tahrir itu bebas, tidak dibubarkan. Tetapi pemerintah Inggris sangat aware bahwa betul yang tahapan-tahapan itu yang disebutkan oleh Pak Yakin betul. Tetapi sejauh itu belum melanggar hukum, maka pemerintah Inggris akan menjaga itu. Kenapa? Karena itu bagian dari hak asasi, human right. Jadi kalau kita bandingkan dengan, kita susah juga membandingkan dengan Indonesia. Betul, pembubaran Hizbut Tahrir itu bagian dari violence of human rights. Kenapa? Karena tidak dasar hukumnya dibuat, dimanipulasi. Karena sebenarnya pembubaran ormas itu tidak segampang itu, tapi pemerintah pengen cepat, akhirnya membuat perpu dan akhirnya Hizbut Tahrir dibubarkan. Saya kira itu terlalu berlebihan. Karena apa? Pemerintah seperti pemerintah Inggris misalkan itu sadar betul Hizbut Tahrir itu masuk kategori organisasi radikal. Tetapi bagaimana cara mencegah radikalisme tanpa kemudian melanggar hak asasi manusia, human rights, maka kemudian mereka membuatnya dalam program lain. Ya seperti itu, ini, atau konten naratif. Ada banyak program itu selain membubarkan, karena itu akan melanggar hak asasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hudri. Mungkin Pak Tasman ya, atau Pak Samsul. Pak Tasman dulu. Silakan Pak Tasman untuk memberikan tanggapannya. Mic-nya mungkin. Oh ya, sebentar Pak Tasman. Mungkin pertanyaan terakhir tadi dari Ana Rufaida perlu dicermati untuk jawaban dari Pak Tasman, karena begitu banyak data tentang sumber-sumber radikalisme ini. Tadi pertanyaannya bagaimana sih menyikapinya, bagaimana menghindarinya gitu. Nanti Pak Tasman pun juga mungkin bisa menyampaikan itu. Terima kasih. Baik, saya mungkin menjawab pertanyaan Pak Rizal. Apakah kita ini Islamofobia? Kita tidak Islamofobia. Ada Islam yang toleran, ada Islam yang tidak toleran atau intoleran. Yang saya menyatakan bahwa Muhammadiyah sendiri gerah dengan kondisi ini. Sebab Muhammadiyah kehilangan masjidnya, diambil oleh kelompok-kelompok radikal. NU juga gerah dengan kondisi ini, karena NU juga kehilangan yang salami otoritas di tangan oleh para ulama, sekarang berpindah otoritas itu. Nah, siapa yang dikatakan Islamofobia? Semua masyarakat, sekira ormas Islam yang civil society itu gerah dengan kondisi ini. Karena itu kita gerah dengan kelompok Islam yang intoleran. Itu poinnya. Jadi kalau kita dikatakan adalah Islamofobia, Islam ini menjadi proyek, saya kira persoalannya akan menjadi berbeda. Yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa salah satu-satunya sistem yang diakui di dunia sekarang ini adalah sistem demokrasi. Karena sistem itulah yang efektif digunakan oleh dunia sampai sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah negara-negara maju yang menganut sistem demokrasi punya kepentingan dengan sustainability demokrasi? Jelas ya. Dan yang kedua, negara Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi. Meskipun demokrasinya bukan demokrasi barat, demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa nation, kita sudah berkomitmen bahwa negara bangsa kita berasas pada Pancasila, demokrasi Pancasila. Dan nilai-nilai di dalamnya adalah komitmen semua orang. Oleh karena itu, siapapun pemahaman dan pandangan, ya, baik yang menggunakan apapun di belakangnya agama atau apapun yang berseberangan dengan pemahaman kebangsaan Indonesia, maka dia akan dianggap adalah berseberangan. Maka kategori tadi itu bisa digunakan, apakah militan, apakah radikal, apakah ekstremis atau teroris. Itu tinggal digunakan aja varian-varian tadi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk menanggulangi ini. Caranya adalah salah satu-satunya kembali kepada pemahaman Islam yang inklusif, damai, dan toleran. Yang selama yang belakangan ini digaungkan, mereka anti dengan gagasan-gagasan itu. Kalau ada kelompok yang kemudian menolak negara bangsa yang selama ini menjadi komitmen kita, apakah ini tidak menjadi perhatian kita sebagai umat Islam yang dalam nilai-nilai Islam yang kita pahami ada nilai Islam yang mendukung
negara-negara itu. Dan jadi menurut saya ini pemahaman Islamofobia ini terlalu mengeneralisir persoalannya, tidak sekecil itu. Yang menjadi kita adalah Islam yang intoleran dan cenderung radikal. Nah, jadi kemudian pertanyaan dari adik kita KPI, saya juga dari pertanyaan adik kita, saya juga merasakan apa oleh kelompok yang tidak punya rumah ibadah. Faktualnya di lapangan, apakah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 itu sudah betul-betul direalisasikan atau belum? Itu pertanyaannya. Jadi ini jawaban dari buat adik tadi itu. Apakah masyarakat yang disebut dengan masyarakat Indonesia sudah mendapatkan haknya secara layak dalam bidang keagamaan apa belum? Satuga ini belum. Karena kenapa? Meskipun kita sering mengatakan ada undang-undang yang menyatakan bahwa rumah ibadah itu harus ada aturan-peraturannya, harus diingat bahwa fakta di lapangan itu sangat ditentukan oleh perspektif mayoritas keberagamaan. Pada praktek di lapangan tidak begitu adanya. Mereka masih mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencari ruang perdagangan mereka. Saya contohkan umpamanya Sumatera Barat, ya, itu seperti di Darmasraya, ya, investigasi salah satu NGO, itu mereka betul-betul kesulitan menghadapi pertama kelompok sosial, yang kedua birokrasi pemerintah, yang dihadapi bukan struktural, tapi yang dihadapi adalah kultur budaya masyarakat di sana. Nah, ini pertanyaan penting dari mahasiswa kita. Sebenarnya apakah kita berbasa-basi dengan situasi ini atau betul-betul sudah memenuhi tuntutan dari undang-undang itu? Saya kembalikan kepada kita semua untuk menjawabnya. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Apakah kita cukup adil dalam berdakwah? Nah, itulah yang kemudian internal bagi kita untuk lebih fokus menggarap tanah dakwah ini. Makasih Bu Ruby, itu saja. Baik Pak Tasman, saya baca chat ada Pak Wahyu yang ingin menanggapi ingin berkomentar terhadap tanggapan dari Pak Hudi. Pada Pak Wahyu, disilakan. Terima kasih Bu Ruby. Saya mau ngeledekin Pak Hudri aja ini. Pak Hudrinya mana nih Pak Hudrinya nih? Ya. Pak Hudri, saya kebetulan sedang nulis, sekarang ini lagi nulis paper soal inequality sama demokrasi, dan terkait juga dengan tidak terkait langsung sih sebetulnya dengan masalah radikalisme, tapi statement Pak Hudri tadi menurut saya sih harusnya lebih hati-hati, karena selama ini kan dikesankan bahwa inequality itu akan lebih bunyi gitu kalau dimainkan oleh kelompok yang lain gitu ya. Misalnya ada 2 kelompok gitu, saya nggak mau nyebut nama kelompoknya ya. Pada kenyataannya dalam saya pakai data ya, jadi bisa dihitung nih, hitung-hitungan yang saya temukan itu justru situasinya terbalik gitu. Dalam pengertian bahwa inequality sebagai isu itu justru menguntungkan presiden yang sekarang, bukan musuhnya gitu loh. Jadi itu harus hati-hati betul. Mungkin yang jadi masalah adalah gini, mobilisasi dari so-called inequality itu diasosiasikan dengan etnis tertentu, padahal itu bukan itu. Inequality itu bukan itu pada dasarnya. Inequality di Indonesia ini tinggi kan karena orang-orang kayak kita makin besar sebetulnya, kelas menengahnya itu makin besar. Dan kelas menengah yang makin besar kan kebanyakan muslim. Jadi harus hati-hati betul soal itu. Jadi ini data saya bisa kasih tahu datanya nanti kalau misalnya ada mau diskusi dengan tema inequality gitu, dengan demokrasi di Indonesia itu memang sih kita nggak hebat-hebat amat ya. Artinya demokrasi yang kita terima ini, yang kita jalankan selama 20 tahun ini memang tidak merubah banyak inequality gitu ya. Tapi sebagai isu, political isu itu sebetulnya tidak banyak menguntungkan Prabowo juga. Dalam penelitian yang saya terima itu justru betul. Pak Jokowi gitu. Jadi harus,
Kenapa kemarin di Jakarta itu kelihatannya ramai? Karena itu kan diasosiasikan dengan kelompok etnis tertentu. Padahal yang terjadi di Indonesia sesungguhnya, kenapa inequality-nya makin membesar tahun 2014, data yang saya terima, ya karena orang kayak kita makin banyak. Yang kayak tetap top 200 kan orangnya itu aja, nggak nambah kan? Tapi kelas menengahnya tambah besar gitu. Makanya harus hati-hati betul. Ngeledekin Pak Hudri aja ya. Terima kasih ya. Bu Ruby, terima kasih Bu Ruby. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas tanggapannya. Memang Pak Hudri itu perlu dikomentari dia, memang tanggapannya itu penting ya. Pak Samsul apa masih bergabung? Masih ada kesempatan untuk Pak Samsul ikut memberikan tanggapan, jawaban dari beberapa pertanyaan. Halo? Bagaimana Pak Samsul? Oh iya, ada masalah di speaker saya, kata Pak Samsul. Kalau begitu, karena kita masih ada waktu, lumayan ya, jadi kita akan kembali membuka termin pertanyaan. Ini kelihatannya semakin hangat ini diskusi kita. Saya persilahkan kepada yang salah. Ada pertanyaan di chat dari kan? Oh iya, sebentar. Saya sebelum diberikan kepada Jalani Ahmad, saya bacakan ada pertanyaan dari Pak Dekan ini ya. Pak Dekan menanyakan mengapa NU dan Muhammadiyah gerah ketika masjid dan musola dikelola oleh kaum radikalis. Bukankah ini karena banyak di antara kita yang memang sudah tidak lagi peduli dengan pemakmuran tempat-tempat ibadah tadi? Kira-kira bagaimana ini para narasumber mungkin bisa menanggapi kegelisahan dari Pak Dekan kita ini? Silakan. Jangan-jangan orang NU dan orang Muhammadiyah itu memang sibuk gitu. Jadi mohon maaf, orang yang diklaim sebagai yang bercelana cingkrang itu jadinya yang masuk. Iya, ini ke Pak Tasman nih, ke Pak Tasman. Iya, ke Pak Tasman. Ya, ini pertanyaan menarik dari Pak Dekan. Apa yang membedakan kelompok-kelompok yang disebut dengan militan tadi itu, radikal dalam artian kalau kita lihat turunannya, dengan kelompok yang lain. Yang pertama adalah bahwa kultur beragama kita itu adalah open, ya, terbuka. Jadi percaya sama orang, rumah ibadah dikelola secara bersama, kemudian aset-aset keagamaan dikelola secara bersama, jadi tidak sektoral cara berpikir beragamanya. Nah, ini akan menjadi yang selama ini menjadi modal kita, bahwa menurut Pak Ali, Islam di Indonesia itu sangat toleran dan pro terhadap nilai-nilai demokrasi. Itu satu poin. Nah, yang kedua adalah ternyata peluang yang seperti ini, peluang demokrasi yang seperti ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok keagamaan yang betul-betul memiliki kaderisasi dan dan struktur kader dan strategi-strategi aksi yang militan. Ini terus terang diakui, karena seperti NU dan Muhammadiyah adalah organisasi natural dan kultural yang ada di masyarakat. Sementara organisasi-organisasi yang lahir dari gerakan modernis ini, kita sebut umpamanya adalah HTI dan Tarbiyah, itu lahir dari konteks negara modern yang mengadopsi strategi aksinya dari prinsip dari strategi negara modern, yang mana kaderisasi dan organisasinya sangat militan dan teruskan secara baik. Oleh karena itu, gerakan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang disebutkan tadi itu betul-betul melakukan kegiatan atau strategi yang terjangkau dan betul-betul mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan bagaimana masjid itu prosesnya diambil alih, itu sangat rapi. Pertama datang untuk sebagai tamu, kemudian lama-lama secara sukarela membersihkan masjid. Kemudian karena dia pandai azan, kemudian ikut azan. Ya, setelah mereka ikut azan, kemudian ikut jadi angkat menjadi pengurus. Kenapa diangkat jadi pengurus? Karena masyarakat itu terbuka. Siapa yang ahli agama, ya oke, ikut.
Lama-lama kemudian dia menjadi pengurus masjid, kemudian menjadi ketua masjid. Dan sanalah ketika leader itu didapatkan, peluang itu didapatkan, maka mereka membangun network, mendatangkan kader-kader mereka masuk di situ. Lama-kelamaan mengadakan pengajian dan segala macam. Ini proses yang sangat rapi dilakukan oleh kaderisasi modern, dan itu dipunyai oleh organisasi seperti HTI dan Tarbiyah. Nah, itu yang apakah kemudian menjawab Pak Dekan? Apakah kemudian kelompok NU Muhammadiyah tidak peduli? Saya berbalik bertanya, apakah selama ini mereka tidak mengurusin itu? Itulah tugas mereka sehari-hari yang mereka lakukan. Tapi karena ada kelompok militan yang masuk, dan ini masuk dari konsep militan tadi. Ketika masih keagamaan masuk sampai strategi yang paling gitu, maka dia mengambil alih semua itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita lihat pada tingkat LDK dan perguruan tinggi, Rohis dan LDK, itu kita perhatikan kampus-kampus perguruan tinggi sekarang ini terjadi sebuah reformasi, kalau boleh dikatakan bisa dikatakan revolusi sebenarnya. Yang terjadi di UI sekarang ini adalah pembersihan besar-besaran terhadap kader-kader tarbiyah yang menguasai pos-pos penting di UI. Dan itu juga terjadi di IPB. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena menurut mereka bahwa misi perguruan tinggi adalah misi ide, bukan misi logis keyakinan dan kepercayaan. Karena dua hal itu berbeda. Ketika ide sudah diselimuti oleh kepercayaan, dia menjadi dogmatis yang ideologis tadi itu. Maka cara melihatnya beda. Oleh karena itu, yang menjadi keprihatinan adalah kalau ini tidak menjadi keprihatinan kita, lantas siapa lagi yang mau prihatin? Ini mungkin saya kira pertanyaan mahasiswa kita ini, gimana caranya ngadapin ini? Ini dikembalikan kepada kita sebagai fakultas menjawab pertanyaan ini. Saya kira pertanyaan ini kembalinya ke Pak Dekan, saya kira. Oke. Jadi kan dulu saja komentar saya dari Bu Ruby. Jadi gini Bu moderator, dulu itu ada cerita. Kalau masjid diurus orang NU, maka yang hilang cuma sandalnya saja. Tapi kalau diurus oleh orang Muhammadiyah, itu sandal dengan kunutnya yang hilang. Oh iya. Kalau begitu diurus oleh kaum radikalis, itu hilang semua jemaah-jemaahnya juga. Bisa Pak Dekan. Oh ya, silahkan. Boleh. Anekdot Ustaz. Siapa Bu? Saya boleh menanggapi? Oh ya, Pak Udri silakan. Ya, baik. Saya kira jawaban secara sosiologis sudah dijawab oleh Pak Tasman, dan itu saya sangat setuju. Pak Udri ini termasuk good looking loh ya. Satu yang kalau menurut saya itu, dan itu memang sudah diingatkan oleh Rasulullah yang mendahulukan, itu dan itu kasus berulang. Ada semacam inferiority complex, bukan hanya pada ekonomi, ternyata dalam keberagaman, tingkat keberagaman, tingkat kesalehan itu ada. Dan sayangnya kemudian organisasi besar yang mainstream itu tidak bisa meyakinkan bahwa apa yang mereka yakini itu sangat benar. Justru kalah dengan mereka-mereka yang memperlihatkan misalnya ngomongnya puasanya rajin, kemudian sholat sunnahnya di masjid terus kelihatan, terus ditambah suaranya bagus, good looking bukan? Karismatik. Nah, itu kemudian yang membuat semacam perasaan inferior itu, yang mereka lebih baik dari kita. Gitu. Maka saya sering dengan mahasiswa itu sering saya tanya, kamu itu pakai jilbab itu jilbab syariah atau bukan? Bukan Pak. Jadi kamu apa? Pakai itu. Kenapa dipakai? Ya saya belum sanggup aja untuk itu saja udah bibit radikalisme masuk gitu ke situ. Dan itulah kemudian faktanya di masjid itu seperti itu terjadi. Jadi karena mereka dianggap sebagai lebih saleh, jidatnya lebih hitam, ngomongnya juga ayat terus. Nah, itulah kemudian yang membuat
mengapa masjid-masjid banyak yang diambil. Bahkan kalau Muhammadiyah kan bukan hanya masjid, bahkan sekolahnya pun juga ada yang diambil alih. Saya kira ada kasus PAUD yang diambil alih oleh itu. Dan saya kira itu juga betul apa yang dikatakan oleh Pak Kemenang. Jadi dia nggak salah, cuma salah tempat aja ngomongnya. Saya kira demikian, Pak. Jadi artinya harus yang masyarakat mainstream itu harus punya keyakinan inilah lebih pede gitu loh, bahwa surga itu pasti mereka juga dapat gitu, bukan hanya orang-orang radikalis yang dapat surga. Mereka kan bisa mengkapling surga. Kalau orang-orang Muhammadiyah, orang-orang yang itu nggak bisa mengkapling surga. Itulah yang membedakan. Terima kasih. Ngontrak Pak, ngontrak. Putri, di chat sudah ada yang belum saya bacakan? Pertanyaannya sudah semua ya. Baik, masih ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Ingin bertanya. Iya, ini dengan Pak Ahmad Jailani ya. Jailani Ahmad. Kembali apa? Kok saya balik? Ya, silakan Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingat cerita Nabi itu mempersatukan umat antara kaum Quraisy dengan orang-orang Islam. Jadi kenapa orang-orang kita ini kan, orang Islam kita ini tidak sanggup mempersatukan umat yang ada di Indonesia itu sehingga tidak dijadikan radikal lagi? Nah, ini satu pertanyaan. Coba dijawab semuanya ini. Terima kasih. Pertanyaan yang jadi PR untuk semua narasumber ini. Baik, silakan. Kita coba jawab, Pak. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu kan banyak alternatif. Yang mau dipilih ayatnya yang mana. Dan banyak tafsir yang mau dipilih tafsirnya yang mana. Jadi kalau kita perhatikan, ada tafsir yang menafsirkan literalis, secara literal, hitam putih. Ada yang tafsir yang menafsirkan secara filosofis, ada tafsir yang menafsirkan punya secara kultur kontekstualis. Nah, masing-masing kelompok keagamaan itu mengambil jalurnya masing-masing yang sesuai dengan kesepakatan organisasi dan kelompok masing-masing. Nah, jadi sebenarnya kita mau ngambil yang mana, maka mau yang mana yang diambil. Kalau kita hubungkan dalam konteks berbangsa dan negara, ada nggak ayat yang mendukung itu? Jelas ada. Ayat-ayat Al-Quran dan tafsir-tafsirnya jelas ada. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana dengan mereka yang mengambil tafsiran lain yang berseberangan dengan tafsir yang mainstream. Nah, ini kan masalahnya itu. Bagaimana menjelaskan tafsir yang non-mainstream atau bahkan berseberangan dengan negara, atau yang bahkan menganggap negara ini pemanya togut dan segala macam. Jadi gimana menyelesaikannya? Ini persoalan yang tentu saja persoalan pelik juga dalam sistem demokrasi tentu saja. Nah, hanya saja ini menjadi masalah ketika keyakinan dan penafsiran itu menjadi berkeinginan untuk mengambil kekuasaan. Ini menjadi masalah. Sebagai sebuah pemikiran, dia tidak nggak masalah sebagai sebuah ideologi, sebuah ide, sebagai sebuah gagasan. Dia menjadi masalah ketika masuk ke dalam ranah politik, di mana ranah politik itu dia akan mendapatkan pengaruh yang lebih luas dari banyak orang. Nah, di mana dalam konteks sistem demokrasi, siapa yang banyak memberikan pengaruh, maka dialah yang akan mendapatkan kekuasaan. Jadi yang terjadi sini adalah kontestasi interpretasi terhadap makna Islam yang dipentaskan. Nah, jadi kontestasi itu kemudian tentu saja berebut di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Yakub tadi itu. Ya, ketika sudah berurusan dengan politik ini menjadi masalah. Itu yang kemudian menjadi nah, ketika keinginan mereka tidak terpenuhi untuk mencapai kekuasaan itu, maka muncul di sini apa disebut dengan ekstremisme dan terorisme itu kemudian. Jadi perwujudan keinginan-keinginan Islamisme itu dalam wadah yang lebih faktual yang kita sebut dengan violent tadi itu, kekerasan. Nah,
tentu saja ini berhadapan dengan kontrak sosial yang sudah berlangsung. Karena kita menganut sistem yang sudah kita sepakati bersama sebagai nation state, sistem demokrasi dan pemilihan umum dan wakil-wakilnya dipilih melalui parlemen, dan undang-undang yang kita buat itu adalah buatan manusia sebagian besar karena undang-undang itu adalah dibuat di parlemen, maka usaha-usaha untuk menjadikan satu nilai lain yang menjadi mayoritas menjadi undang-undang itu menjadi tidak mungkin. Pokoknya syariat Islam ingin menjadi undang-undang dasar. Karena itu kalau itu dipaksakan maka akan terjadi revolusi sosial itu sendiri. Nah, bagi orang-orang yang menghendaki revolusi sosial inilah kemudian masuk menggunakan cara-cara radikal dan terorisme itu dan ekstremisme. Ini yang menjadi persoalan bagi negara. Nah, kita mau milih yang mana? Berdasarkan hasil survei, kita cenderung menjawab Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia masih berada pada tataran moderat Islamnya. Kalaupun ada yang radikal, ya sekitar 10%. Tetapi yang 10% ini menguasai semua lini agen-agen sosialisasi keagamaan. Itu saja sebagai komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Bu Ruby. Ya, Bu Ruby, mangga Bu Ruby. Mohon maaf, barusan laptop saya lowbat. Saya silakan, ada yang mau menanggapi lagi? Enggak, boleh? Boleh, Ya, silakan, klarifikasi saja. Bisa? Bisa? Silakan, baik, Bapak. Saya hanya ini saja klarifikasi atas pertanyaan saya tadi, yang dimana saya mengatakan Soeharto itu adalah radikal positif. Nah, maksud saya mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Yakub. Nah, Pak Yakub membahasakan pendekatan konstitusional. Ya, karena Pak Harto menjalankan keradikalannya itu adalah berdasar kepada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disepakati dari awal kemerdekaan. Saya setuju tuh dengan Pak Yakub, cuma bahasakannya lain. Saya mengatakan radikal positif, Pak Yakub mengatakan didasarkan pada konstitusi. Nah, kemudian berikutnya adalah masih terkait dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa Pancasila menurut tadi saya katakan itu jelas-jelas nilainya itu Islamik, saya katakan ya. Islamik. Nggak ada sila-sila dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, oleh karena itulah Angkatan Darat tetap berpegang pada Pancasila dan akan membentengi sampai kapanpun. Sehingga siapapun yang melawan Pancasila, dari manapun, apakah dari Islam, dari Kristen, dan segala macamnya, itu akan berhadapan dengan kekuatan ABRI lah dulu istilahnya. Karena ABRI yang dianggap paling konsisten dengan Pancasila. Nah, tergantung bagaimana Pancasila itu kita sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, dalam hal itu dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada, sebenarnya Soekarno sebagai tokoh Indonesia, di mana pada waktu PPUPKI bersidang terkait dengan perbedaan-perbedaan tadi, yaitu agama misalnya, jelas Pak Karno sudah mengatakan yang Islam melaksanakan sesuai dengan ajaran Islamnya, yang Kristen laksanakan dengan Kristennya, yang Hindu Buddha pun demikian. Nah, itu. Nah, Islam kan begitu. Maka itulah ayat surat Al-Kafirun ya. Walaupun saya tidak mengatakan surat non-Muslim ya, saya tetap mengatakan itu surat Al-Kafirun. Karena itu memang dari Allah itu ya. Jadi di situ jelas agamamu, agamaku, laksanakan agamamu sesuai dengan syariatmu, dan laksanakan agamaku sesuai dengan agamaku. Itu sudah sangat bagus sekali. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak sedikit pun Pancasila itu bertentangan dengan Islam sebenarnya. Ini dalam pengertian yang selama ini didengungkan oleh pemerintah negara dari zaman Pak Harto. Saya kira itu
sebagai klarifikasi saja supaya tidak ada salah yang Bu Moderator. Bu Moderator. Mohon maaf Bapak. Boleh siapa Pak Jailan? Ya, ini begini. Yang saya tanya. Sebentar ya Bapak. Mungkin saya mau memberi kesempatan dulu untuk yang lain. Begini Bu. Bapak bisa melanjutkan. Begini saya potong. Yang saya bilang, bagaimana cara untuk mempersatukan orang itu semua. Jangan ada lagi istilah radikal, itu yang paling penting. Nggak mungkin Pak. Itu udah kodratullah, udah sunatullah. Berbeda itu sudah sunatullah. Mungkin yang perlu itu adalah bagaimana cara menghadapi secara bersama dengan posisi masing-masing. Artinya tidak harus sama, tidak harus semuanya ada musuh bersama, yaitu tentang radikalisme, Muhammadiyah dengan Muhammadiyahnya, NU dengan NU-nya, menghadapi itu semua. Saya kira begitu. Karena utopia penyatuan itu kan juga itu ada di pemikiran radikalis itu, bahwa nanti mereka akan punya imperium yang menyatukan seluruh negara itu menjadi satu, seluruh dunia itu menjadi satu negara. Itu jadi utopia, dan saya kira juga enggak. Kita juga jangan ikut karena itu, ya masing-masing punya visi. Terima kasih. Ya, sedikit mengomentari Prof. Daud, boleh Bu Ruby? Ya, silakan Pak Tasman. Baik, Prof. Daud, ya, bahwa Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Iya, tetapi harus diingat bahwa Pancasila bukan keseluruhan, bahwa Indonesia adalah bukan negara Islamis atau ya, apalagi Islamisme, dan Indonesia tidak berdasarkan pada syariat Islam artian yang totalistik. Oleh karena itu mengatakan Indonesia adalah ada nilai-nilai yang masuk ke dalam Pancasila, iya, dan warga Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi pada prakteknya sistem yang dianut bukanlah sistem Islam, dan undang-undang yang dipakai undang-undang syariat atau undang-undang Islam. Oleh karena itu, apakah Indonesia ini negara Islamis atau menganut Islamisme? Tidak. Pada tingkat itulah mengatakan bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi, yang mana kekuasaan itu ada di kekuasaan, sebagian besar kekuasaan yang ada itu ada publik, karena wakil-wakilnya ditunjuk oleh publik, dan undang-undang yang dibuat adalah undang-undang yang dibuat oleh perwakilan publik, bukan undang-undang syariat yang ada. Nah, itu kurang lebih perbedaan-perbedaannya. Ada kesetujuan Indonesia dengan Islam, tapi banyak yang berbeda juga dari nilai-nilai itu kurang lebih penjelasan. Terima kasih Prof, pengasih semuanya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Tasman. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Kalau sudah tidak, kita tutup saja. Kita akan segera menutup diskusi ini. Monggo. Ya, barangkali bagaimana Ibu host, apa kita sudah bisa mengakhiri diskusi pada sore hari ini? Baik, Ibu Moderator, Bu Haja Dr. Rubiana, disilakan untuk menutup kegiatan diskusi pada kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih Bu Pia Khairatunisa. Ya, diskusi kita pada ya, bagaimana Bu Pia? Ya. Di akhir acara, mohon tidak keluar dulu karena ada absen yang akan saya share beserta materi di chat ya, di Zoom chat. Iya, kepada para peserta untuk tidak segera live dari acara kita sore hari ini, karena nanti akan diberikan sertifikat di akhir acara, untuk didata untuk diberikan sertifikat di akhir acara beserta daftar hadirnya. Baik Bapak Ibu sekalian, diskusi
diskusi kita berjalan dengan sangat hangat dan menarik dengan para narasumber yang sangat keren pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang saya catat dalam diskusi kita pada sore hari ini, bahwa radikal jika hanya ada pada level pikiran, sikap itu sebenarnya belum terlalu berbahaya. Tapi jika dia sudah sampai pada level action, apalagi itu sifatnya kolektif, lalu mengarah kepada terorisme, itu mungkin yang itu yang kemudian menjadi sangat berbahaya. Apalagi kalau sikap radikalisme itu atau paham radikalisme itu kemudian memunculkan kecenderungan untuk resisten terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau pemerintahan. Nah, perlu ada reinterpretasi untuk ayat-ayat yang berbicara atau yang cenderung berbicara tentang radikalisme. Lalu yang terakhir, ini penting tentang soft approach atau hard approach, itu perlu jadi pilihan supaya tidak terkesan represif dalam menghadapi atau menanggapi radikalisme ini. Begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita ini ada manfaatnya. Terima kasih kepada pemakalah semua, kepada Pak Samsul Yakin, Pak Hudri, Pak Yakub, dan Pak Tasman, serta Pak Dekan yang tadi telah memberikan pengantarnya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini semakin menambah semangat bagi kita semua dan mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.